Karen is back with another thoughts. Sekarang sekitar jam setengah 6 pagi. Dan gue hari ini bakal ngantor nanti jam 8. Jadi setelah hampir sebulan gue ngonten dengan 3 video yang udah gue post, gue nemuin satu kesulitan ketika gue ngonten ini, yaitu adalah memanage waktu. Sebelum gue ngonten ini pun sebenarnya gue udah sering merasa bahwa kok waktu 24 jam tuh kayak kurang gitu ya, kayak nggak pernah cukup gitu. Dan ditambah lagi dengan konten, itu gue semakin merasa waktu 24 jam nih kayak padet banget, sampai ada detik gimana, aduh apa gue harus ngurangin jam tidur gue ya, biar gue bisa melakukan hal yang harus gue kerjain tuh, biar ada waktunya tuh cukup gitu. Tapi masa ngurangin jam tidur sih? Karena tidur tuh kan menurut gue investasi jangka panjang ya. Gak mungkin gue ngurangin jam tidur gue gitu loh. Kayak gue di weekday itu gue ngantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan biasanya di weekday itu gue nge-gym 4 kali seminggu lah pokoknya. Dan itu nge-gym itu balik kantor. Jadi balik kantor tuh gue cuma punya waktu sekitar 1 jam buat prepare. Dari jam 5 ke jam 6. Biasanya tuh setelah sholat maghrib baru gue otw ke gym. Biasanya balik gym tuh sekitar jam 9, setengah 9 tuh kadang ngaret bisa sampai jam 10. Nah itu hari-hari weekday gue tuh kayak gitu. Jadi weekend tuh menurut gue apa ya, hari kosong yang sangat berharga banget buat gue gitu. Dan gue cuma bisa take konten tuh di weekend doang. Sampai akhirnya kemarin ada titik dimana weekend tuh gue nggak bisa nge-take konten karena gue punya kegiatan lain. Nah makanya akhirnya gue mencoba untuk nge-take konten di pagi hari nih sekarang. Jadi gue bangun jam 3 pagi tadi dan gue prepare ini itu, dan sekarang gue memutuskan untuk ya udah gue nge-take konten pagi deh gitu. Nah dari kejadian ini gue jadi mikir gimana caranya buat kita ngebikin 24 jam tuh jadi cukup gitu waktunya. Karena gue bener-bener ngerasa 24 jam tuh kurang. Apa jangan-jangan tuh harusnya sehari 120 jam gitu ya. Tapi itu lama banget sih. Nah akhirnya gue mulai merefleksi diri gue, sebenarnya apa sih yang membuat gue ngerasa 24 jam itu tuh kayak nggak cukup gitu. Ternyata setelah gue merefleksi diri gue banyak banget menghabiskan waktu di handphone dan sosial media. Yang sebenarnya kalau itu dipangkas, ini 24 jam waktu gue tuh bisa cukup. Jadi gue nge-notice bad habit gue. Kayak kadang pulang kantor tuh udah capek kan bawaannya. Terus kayak pengennya rebahan dulu gitu. Nah terus ya udah akhirnya entah kenapa secara refleks gitu, kayak tangan gue tuh langsung ngambil HP dan buka sosial media, scroll. Dan gak kerasa ternyata tiba-tiba udah setengah jam, tiba-tiba udah sejam. Dan gue abis itu langsung kayak gue buru-buru untuk prepare gym, kind of get a panic attack or something gitu. Hah, tiba-tiba udah jam segini gitu. Terus ketika panic attack itu tuh nyerang gue karena gue mepet gitu kan, kayak waktunya aduh gue udah jam, gue harus on time nih, gue nge-gym jam sekian gitu. Terus tapi malah gue kayak waktu yang gue punya untuk prepare siap-siap nge-gym tuh jadi pendek banget, jadi singkat banget gitu. Nah itu tuh akhirnya tuh ada perasaan kayak kesel gitu loh. Kayak ngapain lah tadi gue main handphone, ngapain lah tadi gue rebahan-rebahan dulu, harusnya pulang tuh gue langsung makan, harusnya pulang tuh gue bisa langsung ganti baju, gue bisa langsung, pokoknya gue siap-siap dulu lah, nanti kalau ada waktu luang baru gue santai. Harusnya tuh gue kayak gitu. Di pikiran gue tuh gue kayak, gue kesel, ada perasaan kayak gue kesel kenapa gue gak bisa mengontrol diri gue sendiri gitu loh. Sampai akhirnya 2-3 hari terakhir gue gak uninstall Instagram gue buat meminimalisir distraksi itu. Dan ternyata it works. Gue menemukan satu habit gue lagi yang jelek gitu adalah, jadi kan Instagram gak ada nih di handphone gue. Instagram lumayan aplikasi yang sering banget gue buka sih kan. Nah terus habis itu entah kenapa ternyata gue suka tiba-tiba tangan gue refleks megang HP terus buka IG. Kayak gue tuh megang HP ini bukan karena ada yang pengen gue cek gitu, kayak refleks aja megang HP, kayak itu udah jadi kebiasaan dan habit gitu loh. Nah pas si aplikasi ini nggak ada, aplikasi yang menjadi refleks gue buat buka HP ini nggak ada, gue jadi mikir kayak, oh iya kan gue uninstall Instagram ya. Dan akhirnya karena si aplikasi yang membuat gue jadi punya refleks buat buka HP tanpa tujuan itu udah nggak ada lagi, akhirnya ketika gue buka HP dan ternyata oh nggak ada nih aplikasinya, gue jadi naruh handphonenya dan gue jadi ngelanjutin kerjaan yang lagi gue kerjain gitu. Atau bisa dibilang kayak gue jadi balik lagi untuk sadar ke masa sekarang nih, apa yang mau gue lakonin. Nah dari sini gue jadi nyadar kayaknya untuk membuat 24 jam ini menjadi cukup, kayak selain lo harus pintar manage waktu, lo tuh juga harus
aware sama hal-hal yang menjadi distraksi lu untuk menunda-nunda sesuatu gitu loh. Dan kadang gue juga ngerasa mungkin kenapa gue males, kenapa gue kayak ya udahlah gue scroll handphone dulu 15 menit kayak tapi taunya nggak 15 menit, taunya sejam, taunya setengah jam. Itu mungkin juga karena gue terlalu over commitment sama banyak hal. Kayak misalnya, oke, abis ini gue bakal ini, bakal itu, bakal lalalala gitu. Kayak banyak banget things to do-nya. Terus untuk mikirin itu tuh, karena gue mikir terlalu banyak hal yang harus gue kerjain, entah kenapa gue jadi ada perasaan kayak, aduh kok banyak banget sih yang harus gue kerjain, kok gue gak me time sih, atau kayak, kok gue gak kelar-kelar ini ngerjain hal-hal ini gitu. Nah akhirnya karena gue ngerasa kayak gitu, mungkin itu yang membuat gue akhirnya ya udahlah bentar deh main handphone dulu bentar gitu. Kayak terlalu banyak yang pengen dikerjain terus dipikirin terus ujung-ujungnya tuh jadi nggak ada yang gue kerjain jadinya gitu loh. Itu yang akhirnya membuat gue beberapa hari ini memutuskan untuk oke, gue gak akan terlalu mikirin berapa banyak hal yang harus gue kerjain, tapi gue akan mikirin satu-satu. Jadi kayak satu selesai gitu loh. Karena dulu gue terjebak di pikiran kayak, oh kita tuh kalau misalnya mau 24 jam cukup, kita harus bisa nge-manage waktu. Tapi nyatanya ketika gue memanage waktu, gue berusaha mengatur nih, misalnya kayak gue mau ngerjain A, B, C, D misalnya. Dan gue naruh, gue akan ngerjain A di jam sekian, abis itu gue akan ngerjain ini, abis itu gue akan ngerjain ini, abis itu gue akan ngerjain ini. Nah gue pikir setelah gue memanage, gue menentukan prioritas gue untuk dikerjain, 24 jam tuh akan menjadi terasa cukup. Tapi ternyata enggak. Justru dengan gue tahu apa yang gue kerjain ini bakal banyak, dan gue pikirin itu gitu loh, itu malah membuat gue menjadi merasa, gue jadi mager, gue jadi excuse, ya udah deh bentar 15 menit dulu, ntar timernya udah bunyi 15 menit, tetap aja lagi 15 menit lanjut, jadi kayak on repeat mulu ya, jadi lama-lama 15 menit kali 4, 1 jam, ya kan? Jadi sekarang gue lebih fokus buat kayak, ya udah apa nih sekarang yang mau gue kerjain detik ini saat ini, nggak nanti gitu loh, tapi sekarang nih, yang bisa gue kerjain sekarang itu apa? Nah gue akhirnya untuk meminimalisir over commitment ini terjadi lagi dan akhirnya gue jadi procrastinating, pada akhirnya gue mulai untuk dulu tuh gue bikin to-do list tuh banyak banget, kayak gue mau A, B, C, D semua gitu gue tulis gitu. Tapi sekarang per hari, dalam rangka per hari tuh gue nggak nulis sebanyak apa yang bisa gue kerjain, tapi lebih ke gue mau nulis apa yang penting aja buat gue kerjain untuk hari ini aja gitu, besok nanti kita bikin lagi. Karena dulu gue tuh membuat plan itu tuh biasanya per minggu. Jadi dalam minggu ini highlightnya apa, terus ntar setiap perharinya tuh udah gue tulis nih, gue mau ngerjain ini, gue mau ngerjain ini. Tapi ternyata pas gue ngeliat itu tuh rangkaian itu yang udah banyak itu dengan segala tulisan yang harus gue kerjain, gue jadi ngerasa kayak, aduh kok banyak banget gitu. Jadi kayak ada perasaan pressure-nya gitu loh. Dan setelah gue sadarin ternyata itu yang membuat gue tuh jadi procrastinating gitu. Gue jadi nunda-nunda karena udah males duluan ngelihat hal yang terlalu banyak dikerjain tuh, kayak udah bete duluan gitu, udah aduh kok banyak banget gitu, ada tekanannya di situ. Nah terus selain mencegah over commitment ini terjadi lagi, kayak gue juga dapet satu cara lagi untuk membuat 24 jam dalam satu hari itu jadi cukup adalah ketika lu tahu ada yang mau lu kerjain, ada hal-hal yang harus lu kerjakan dan lu selesaikan pada hari itu, jangan nunggu mood. Kayak contoh misalnya pagi ini, kayak gue tuh kan karena hari gue lumayan padet, jadi pagi tuh lumayan waktu yang berharga banget buat gue gitu. Dan biasanya gue baca buku, gue me time, gue ngelakuin hal-hal yang gue suka lah gitu. Nah tapi akhirnya gue memutuskan untuk, jadi misalnya pagi-pagi gue bisa ngerjain banyak, gue pangkas beberapa, dan hal-hal yang gue pangkas itu tuh bisa gue pakai buat konten. Padahal sebenarnya gue nggak mood gitu loh. Gue ada perasaan berat kayak, aduh tapi kan itu rutinitas pagi gue gitu loh. Kok jadi dipakai buat konten sih? Ada perasaan kayak gitu. Tapi di satu sisi otak gue bilang kalau misalnya nggak sekarang, mau kapan lagi? Karena gue harus ngepost tiap hari Sabtu kan. Gue nggak tahu nih apakah ini bakal kepost tiap hari Sabtu. Semoga gue punya cukup waktu untuk ngedit. Karena ini sekarang hari Jumat dan jam 5:30 pagi. Let's see apakah besok editannya selesai. Minggu ini tuh gue udah terlalu banyak menunda-nunda, jadi kan nggak mungkin kan kalau gue nunda hari ini untuk ngebikin konten lagi, ya berarti gue nggak ngepost besok. Kalau gue nggak ngepost besok hari Sabtu, ya berarti gue merusak konsistensi gue gitu. Gue sendiri nggak bisa disiplin berarti sama diri gue sendiri. Dan gue jadi dapat kesimpulan tuh gini, kalau lu menunda-nunda segala sesuatu, nanti pada akhirnya ada hal yang lu harus relakan untuk lu lakukan, entah itu kesenangan lu atau itu kewajiban lu yang lain, sebagai bayaran dari sikap lu yang nunda-nunda ini. Ya meskipun kadang-kadang gue juga ngerasa sikap gue menunda-nunda ini karena gue ngerasa capek, kayak gue ngerasa kayak
aduh kok gue kurang me time, kok gue jadi harus nge-take video, kok gue di sela-sela istirahat kantor gue yang mungkin gue bisa fulfill baca buku aja, atau gue bisa bener-bener purely istirahat aja, kok gue jadi harus mikirin skrip atau nulis skrip buat konten gue selanjutnya. Tapi akhirnya tetap gue terabas, akan gue cari cara bagaimana caranya tetap gue kerjain itu ya, karena gue tahu kayak misalnya gue bikin konten atau gue ngerjain hal-hal yang gue kerjain, dan gue tahu di balik hal-hal ini tuh gue punya tujuan yang besar, dan gue sadar kalau kita punya tujuan yang besar itu pasti perjalanan itu nggak bakal mudah, dan memang bakal ada kesenangan-kesenangan lu yang harus lu korbanin. Dan karena gue udah paham hal ini dari awal, jadi ya udah, meskipun gue males, gue siap membayar kemalasan itu, meskipun gue harus bangun pagi-pagi banget, pagi-pagi buta dan nge-take konten. Tapi gue rasa ya udah, you get what you paid. Jadi ini kayak buat pembelajaran gue, kalau misalnya besok kalau gue nggak mau bangun pagi-pagi buta kayak 2:30 biar bisa nge-take konten, atau gue nggak mau merelakan waktu me time gue, ya berarti pelajarannya adalah besok kalau ada waktu atau gue udah ngejadwalin buat konten, ya udah jangan males gitu. Karena sebenarnya minggu kemarin tuh meskipun gue ada kegiatan, gue punya waktu sih sebenarnya buat konten pada hari itu, weekend kemarin. Tapi ya karena gue udah kayak aduh gue capek, gue pengen istirahat, gue pengen baca buku aja, gue pengen tidur, atau kayak gue pengen main handphone gitu. Jadinya gue harus bangun pagi-pagi buta buat nge-take konten kan di hari kerja gitu. Oke, segitu aja buat video kali ini. Gue ngerasa ini kayaknya bakal lebih pendek sih videonya daripada video gue yang sebelum-sebelumnya. Ya, semoga video kali ini juga bisa ngebantu kalian biar kalian bisa membuat waktu kalian yang 24 jam itu jadi cukup. Thanks for watching, see you in the next video. Bye!